Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Amang baca untuk kita semua, perhatikan dengan baik demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan tentu luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang mau bercerita satu hal. Pernah ada seorang bapak yang pekerjaannya seorang petani, lalu dia mencangkol ladangnya. Ketika dia mencangkol ladangnya, dia bilang begini, Adam. Dia cangkol lagi, Hawa, gitu. Beberapa kali terus dia bilang kayak gitu. Adam, Hawa, Adam, Hawa. Tiba-tiba ada Pak Pendeta lewat. Dia tanya. Pas jalan kaki. Loh, Bapak dari tadi saya perhatikan kalau sedang mencangkol tanah, selalu yang dibilang Adam, Hawa, Adam, Hawa. Ada apa Pak? Katanya. Lalu Bapak itu menjawab, iya, kalau bukan karena Adam dan Hawa, kita tidak akan berlelah untuk mengolah tanah dan mencari makan di bumi ini, di dunia ini katanya. Masa iya Pak? Katanya. Iya. Kalau bukan karena mereka berdosa, maka kita tidak akan capek-capek begini untuk bekerja. Oh begitu ya? Katanya. Iya. Lalu kata Pak Pendeta, nanti malam Bapak saya undang sama Mama. Sama Ibu, bukan saya Mama ya. Saya Ibu untuk datang ke rumah untuk makan malam. Bersedia Pak? Katanya. Ya. Bersedia, nanti malam kami datang katanya. Lalu dapat malam hari, mereka sudah sampai di rumah Pak Pendeta. Setelah itu, ada jamuan di atas meja. Lalu Pak Pendeta bilang, Pak, ada yang barusan jemaat nelpon. Kami harus ke rumahnya. Bapak di sini silahkan menikmati makanan ini. Tetapi yang di dalam ada tuh namanya, tudung saji ya. Yang di dalam tudung saji ini tidak boleh dimakan ya Pak. Katanya begitu. Kami akan pergi sebentar. Oke, silahkan. Lalu mereka makan-makan. Tapi Bapak tadi penasaran. Dia penasaran kira-kira yang di dalam tudung saji ini apa ya? Masa nggak bisa dimakan? Kata Pak Pendeta. Kita sudah diundang makan tapi nggak bisa dimakan. Katanya begitu. Lalu perlahan-lahan dia buka. Oh, ternyata ada di dalamnya buah. Banyak gitu. Lalu dia bilang begini. Kita ambil. Paling Pak Pendeta nggak tahu nanti kalau kita makan buah ini katanya. Lalu dia ambil satu, dia tutup kembali dan dia makan. Seketika Pak Pendeta pulang, ditanyanya, Pak sudah makan? Sudah dong. Enak? Enak. Bagaimana yang di dalam tudung saji dimakan atau tidak? Tidak. Lalu Pak Pendeta buka. Karena Pak Pendeta tadi hitung berapa jumlah buah yang ada di situ. Lalu dihitung. Ternyata kurang satu. Ditanya lagi, Pak jangan bohong. Apa Bapak membuka tudung saji tadi dan makan buah yang ada di dalam tudung saji? Dengan terdiam, Bapak petani tadi bilang, iya. Nah, lalu Pak Pendeta bilang, begitulah Adam dan Hawa berdosa waktu itu. Sudah pun dilarang, masih saja dilakukan. Kayak Bapak tadi, lalu kenapa Bapak bilang waktu semalam tadi mengolah tanah, lalu Bapak bilang, Adam, Hawa, gitu. Nah, begitu juga, Pak. Sama halnya, gitu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah kisah
manusia, kisah awal manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa atas godaan iblis. Rupanya iblis itu dalam rupa ular. Kenapa ular? Karena ular itu adalah binatang yang cerdik dari segala binatang di darat. Itu kan kita baca dalam Alkitab. Nah, iblis itu menggoda manusia yang pertama yaitu Hawa. Supaya apa? Supaya memakan buah yang dilarang oleh Allah, yang adalah buah apa namanya? Yang ada di tengah Taman Firdaus, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu setelah dimakan oleh Hawa, diberikan kepada suaminya yang bernama Adam. Awalnya Adam menolak, katanya, nanti dimarahi Tuhan, jangan, katanya begitu kan. Tapi kemudian, apa kata iblis? Oh tidak, boleh kok kamu makan. Kalau kamu makan bahkan tidak apa-apa. Bahkan kamu hampir serupa dengan Allah. Maka mendengar hampir serupa dengan Allah ini, hati mereka menjadi tergoda. Ya, menjadi tergoda. Bahkan suaminya juga menjadi ikut, yaitu Adam. Ternyata akhirnya Tuhan tahu kalau mereka sudah berdosa. Tandanya mereka sudah malu. Begitu. Ya adik-adik, jadi mereka malu. Ya, ketika Tuhan datang, di manakah engkau Adam dan Hawa? Kata mereka, kami di sini Tuhan, kami sudah malu karena sudah berdosa. Jadi, setelah itu mereka berdosa, adik-adik, tentu ada konsekuensi dari setiap dosa. Ada hukuman untuk dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Jadi misalnya kalau kamu melakukan kesalahan di rumah, kalau orang tua melakukan hukuman, dihukum, itulah konsekuensi, itulah hukuman dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan itu wajar kita terima. Jadi yang pertama perlu kita lihat adalah hati-hati dengan godaan. Ya, ada tiba-tiba orang, gak usah kau belajar, main game aja. Kalau kau pintar main game, kamu nanti bakal dipuji sama kawan. Main Free Fire aja, kalau kamu hebat, bisa mendatangkan chip ya, gitu. Jadi hati-hati dengan godaan. Godaan nonton sampai nggak gereja gitu ya. Kayak tadi itu kan, Hawa tergoda kan, karena buah yang elok katanya kau sama dengan Tuhan, dia tergoda gitu. Jadi hati-hati dengan godaan. Jangan mau digoda-goda kan. Nanti ada orang tiba-tiba lewat, dikasih kau permen, digoda, ikut. Rupanya mau mencelakai. Hati-hati ya dengan godaan. Jadi adik-adik tidak harus serta-merta ikut dengan godaan orang yang lain. Atau orang yang tidak kita kenal. Maka akhirnya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Maka lihatlah, orang yang berdosa itu harus menerima hukuman dan ganjaran dari Tuhan. Itulah firman yang kita dengarkan pada minggu hari ini. Terlebih fokusnya, utamanya adik-adik pada minggu ini adalah hukuman bagi laki-laki. Hukuman kepada Adam yang jatuh ke dalam dosa itu adalah hukumannya dikatakan dalam firman yang Amang baca tadi, karena mereka, katanya di sini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan supaya tidak kamu makan, rupanya kamu makan, maka hukuman bagimu adalah terkutuklah tanah. Dengan berlelah bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Itu sebabnya Bapak kita berlelah-lelah mencari yang perlu bagi kita. Siapa di sini yang bapaknya bekerja? Berangkat dari pagi, pulang malam. Ya, untuk mencari rezeki, menyekolahkanmu, membeli makanmu, membeli mainanmu, mengisi pulsamu, supaya ada kau pakai untuk apa? Supaya ada adik-adik pakai untuk main game. Dulu waktu belajar online, dipakai untuk belajar online. Orang tua laki-laki harus bersusah payah mencari yang perlu dalam hidupnya. Maka adik-adik pun begitu nanti. Untuk mencapai cita-citamu, kelak kamu harus berlelah-lelah.
Berlelah-lelah dalam hal apa? Berlelah belajar, mengerjakan PR. Tidak kemudian kamu bisa menjadi seseorang, jadi presiden, gubernur, polisi, tentara, guru, dokter. Kalau kamu tiba-tiba cuma tidur-tiduran begini. Tidur, toh besok jadi dokter, gitu. Nggak bisa. Tidur-tidur, berpangku tangan, gini-gini. Toh besok bisa menjadi orang sukses. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Kita harus berlelah. Karena apa? Akibat dari dosa itu sendiri. Kita harus berlelah mencari apa yang perlu dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, tanah pun terkutuk. Kita harus capek mengolah, para petani itu harus capek mengolah itu. Ditanami tanam-tanaman padi, ditanam ini. Padahal bukan padi yang tumbuh, akan tumbuh semak duri, rumput-rumput akan dihasilkan, tumbuh-tumbuhan di padang akan dihasilkan, akan dipisahkan dulu itu supaya padinya tumbuh dengan bagus. Nggak mungkin kalau dihimpit semak belukar kan, rumput-rumput kan, padinya nggak bisa tumbuh dengan baik begitu. Jadi harus disiangi dulu, dibersihkan. Itu kan bersusah payah, berletih-letih untuk mendapat hasil yang lebih baik. Maka Tuhan sekali lagi memberi hukum kepada orang yang melakukan kesalahan, diganjar dengan perbuatan salahnya. Jadi ini khusus kepada laki-laki, terkutuk tanah katanya, bersusah payah mencari rejeki, ya. Tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makananmu, berpeluh mencari makan. Orang tua sampai keringatan, mama sampai keringatan, dari pagi pergi pulang malam, kamu juga harus sekolah, habis sekolah berlelah-lelah, mesti bawa bontot, atau mama ngantar bontot lagi ke sekolah. Habis itu les lagi, les bahasa Inggris, les matematika, les musik lagi. Berlelah-lelah kan? Supaya apa? Supaya kelak bisa menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang yang sukses. Bukan tiba-tiba tidur-tiduran, lalu bangun, sudah jadi dokter aja. Itu ngantuk namanya. Itu mimpi di siang bolong namanya. Itu cita-cita yang tidak akan pernah terrealisasi namanya. Itu hanya berangan-angan. Nah, lihatlah. Karena ada konsekuensi dari setiap dosa. Maka adik-adik diharapkan untuk menjauhkan dari segala dosa dan pelanggaran. Ingat, Tuhan melihat perbuatanmu di dunia ini. Itu sebabnya ada lagu kita kan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat ada konsekuensinya. Kalau adik-adik melakukan itu, maka Tuhan akan bertindak. Ini konsekuensimu. Memang betul kalau kita dihukum kan adik-adik, nanti boleh kamu baca di Ibrani 12 ayat 11. Memang kalau ketika waktu itu kita dihukum, kita melihat itu sebagai duka cita. Kita memaki-maki. Memang kau gak bagus, kau guru jahat. Mama jahat kau gitu. Kalau misalnya kita dipukul, karena kita salah. Menjatuhkan piring, pecah. Mematahkan sapu, memukul adik kita dipukul. Gitu dipukul kan. Lalu kita bilang, memang mama jahat kau gitu. Memang kalau ganjaran itu katanya, pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan sukacita. Justru duka cita kita maki. Tetapi orang yang dilatih olehnya akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang berharga. Setelah itu lalu kita sadar, oh mak, untunglah mama ingatkan dulu aku. Kalau enggak mama ingatkan aku waktu salah, mungkin sekarang aku menjadi orang yang nakal. Jadi ada guna ganjaran itu diberikan. Ganjaran itu bukan diberikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayang. Kalau enggak sayang lagi dibiarkan aja, biarlah kau situ. Mau hancur kau silahkan, mau tidak berhasil kau silahkan, itu kalau tidak sayang lagi. Tapi kalau masih diingatkan, itu artinya orang tua, guru sekolah minggu, amang pendeta masih sayang samamu. Kalau tidak ada peringatan lagi, itu artinya nggak sayang. Biar aja dihancur, nggak usah perlu diingatkan dia. Ya kan? Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu penuh belas kasihan. Walaupun manusia berdosa, dia penuh belas kasihan. Allah itu adil, Allah itu juga penuh dengan kasih. Maka adik-adik juga sejak kecil sudah harus belajar dengan baik. Jauhkan segala pelanggaran, beribadah dengan baik, sekolah dengan baik, raih cita-citamu setinggi-tingginya dengan baik. Karena itu yang disampaikan firman ini kepada adik-adik apa? Yang pertama, adik-adik harus bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat berdasarkan firman Tuhan. Yang baik teruskan, kerjakan, lanjutkan. Yang jahat hindari,
putus segera, jangan mau berlama-lama dengan kejahatan. Segera, kalau ada kawanmu jahat, putus segera. Ya, dengan kejahatannya itu. Yang kedua, jangan terus berbuat dosa. D-O-S-A, dosa. Segera jauhkan. Jangan terus berbuat dosa. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang berdosa. Tapi Tuhan cinta dengan anak-anak yang menjauhkan dari dosa. Tuhan merangkul mereka, Tuhan mencintai anak-anak yang mau menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran. Yang ketiga adalah Allah sayang kepada kita dan tidak dibiarkannya kita hidup dalam keberdosaan itu. Allah sayang dengan kita, ya. Allah sayang dengan kita. Allah itu menebus kita dari segala dosa kita. Kalau begitu Allah ternyata sayang dengan kita, maka adik-adik juga tentu harus membalasnya dengan menjauhkan dari segala tindakan dosa dan kejahatan. Lakukanlah itu dengan baik, maka Tuhan akan menyayangi dan merangkulmu sebagai anak kesayangannya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami untuk menjauhkan diri kami dari segala dosa, kejahatan, dan pelanggaran, agar kami mampu menjadi anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami, berkati orang tua kami, guru di sekolah minggu yang terus mengajarkan kami untuk kebenaran. Berkatilah mereka, agar mereka juga memberikan didikan, pengajaran yang terbaik bagi kami. Agar kami semakin mengerti firman Tuhan, dan kami mau menjauhkan diri kami dari segala dosa dan pelanggaran. Sebab Tuhan tidak mencintai orang-orang yang hidup dalam dosa. Tetapi Tuhan merangkul, memeluk anak-anak yang mampu menghindarkan dirinya dari segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan yang baik. Kiranya berkati kami anak-anak-Mu saat belajar, bermain, menolong orang tua kami. Menjadi anak-anak yang berbakti untuk Tuhan dan untuk semua orang. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.